Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, di sesi kedua ini guys, di tanggal yang sama ya, meneruskan informasi tadi pagi di 27 Januari 2023 guys. Oke, hari ini pukul 16 lebih 10 menit guys, dan untuk update global crypto market cap hari ini cukup merah ya kalau kita bandingkan dari tadi pagi di 0,43%, tipis banget guys. Begitu juga dengan Bitcoin, untuk perubahannya dalam waktu 24 jam ini minus di 1,13%. Kemudian Ethereum di 2,67% untuk penurunannya. BNB juga turun tipis guys di 0,98%, XRP juga turun di 2,05% ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan dari altcoin mengikuti pergerakan Bitcoin guys, dan rata-rata perubahannya antara 0 sampai 3% ya kalau kita lihat di sini. Dan untuk Polygon ini masih bagus ya dalam waktu 24 jam ini. Bahkan tadi sempat menyentuh di perubahan sekitar 20% kalau nggak salah ya. Dimana sekarang masih plus atau hijau ya di 7,17%. Bagus banget guys. Dan untuk perubahan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, sesuai yang ada di chartnya, bisa kita lihat di sini. Tadi pagi sempat turun lumayan guys, dan masuk di area ungu, menyentuh di harga 22.550 guys, dan sekarang sudah mulai naik lagi. Dan kemungkinan besar ya untuk pergerakan Bitcoin ini akan seperti ini guys sampai menjelang perilisan meeting dari FOMC nanti, yang kira-kira akan diadakan pada tanggal 1 Februari pagi guys, waktu Indonesia Barat. Jadi nanti sekitar tanggal 31 Januari malam ya, tengah malam, kalian harus memperhatikan informasi apa yang dirilis guys, karena itu sangat berpengaruh khususnya buat dolar ya, karena The Fed kemungkinan besar akan menaikkan lagi suku bunganya di sekitar 25 basis point guys, atau 0,25%. Jadi kita nanti akan update lagi ya untuk perkembangannya. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Kita ambil dari Cointelegraph, dan di sini diinformasikan bahwa stablecoin dan juga CBDC guys, ini mungkin akan memainkan peran penting ya dalam pembayaran. Ini adalah kata dari CEO Visa guys. Nah, ini menarik ya. Visa mulai mengerjakan proyek interoperabilitas blockchain pada September 2021 ya, untuk mendukung adopsi CBDC dan stablecoin. Tetapi hanya sedikit pembaruan yang dilakukan sejak saat itu. Kepala Eksekutif Raksasa Kartu Kredit Visa ini tetap yakin ya bahwa solusi bertenaga blockchain ini dapat diintegrasikan ke dalam layanannya dan penawarannya guys untuk mendukung pembayaran generasi berikutnya. Berbicara dalam sebuah panggilan telepon pada pertemuan pemegang saham tahunan Visa pada 24 Januari, CEO dari Visa yaitu Al Kelly yang secara resmi akan mengundurkan diri pada 1 Februari mendatang, secara singkat membagikan rencana perusahaan untuk mata uang digital bank sentral atau CBDC ya, dan juga stablecoin pribadi. Menurut laporan 24 Januari dari San Francisco Business Times, Kelly mengatakan, ini masih sangat awal, tetapi kami terus percaya bahwa stablecoin dan mata uang digital bank sentral memiliki potensi untuk memainkan peran yang berarti dalam ruang pembayaran. Dan kami memiliki sejumlah inisiatif yang sedang berlangsung. Kami telah melakukan investasi dalam jumlah yang tidak sedikit ya dalam dana dan perusahaan kripto karena kami ingin berinvestasi dalam ekosistem pembayaran. Jelas CEO yang akan segera pensiun ini guys. Selama bertahun-tahun ya, Visa ini telah mengerjakan sejumlah inisiatif terkait kripto guys, dan tim risetnya mulai mengerjakan proyek interoperabilitas blockchain pada September 2021 yang diberi nama Inisiatif Universal Payment Channel atau UPC. Proyek ini dirancang untuk membangun jaringan-jaringan untuk CBDC dan stablecoin pribadi untuk melewati berbagai saluran pembayaran. Namun, Visa belum memberikan pembaruan tentang UPC ini guys selama lebih dari 12 bulan ini. Baru-baru ini, raksasa pembayaran ini mengumumkan pada 20 Desember bahwa mereka sedang menyusun rencana untuk memungkinkan tagihan otomatis dibayarkan dari dompet pengguna yang didukung Ethereum. Visa juga telah meluncurkan beberapa kartu kredit mata uang kripto guys tanpa biaya akhir-akhir ini, termasuk perjanjian yang sekarang dihentikan dengan FTX dan pengemitraan dengan blockchain.com pada 26 Oktober yang masih berlaku guys. Meskipun laporan tahunan Visa tahun 2022 hanya menyertakan data hingga 30 September, sekitar 5 minggu sebelum FTX runtuh ya, informasi lebih lanjut dapat diungkapkan dalam panggilan pendapatan atau laporan pendapatan dari Visa ini ya di kuartal pertama 2023 pada 26 Januari. Presiden Visa, Ryan Michael Nerney, secara resmi ya akan menggantikan Al Kelly sebagai CEO pada 1 Februari, sementara Kelly akan tetap menjabat sebagai ketua eksekutif. Michael Nerney tampaknya juga sama
jika tidak lebih bullish pada solusi pembayaran bertenaga blockchain. Dalam sebuah wawancara dengan Fortune pada bulan November ya, McInerney juga mengatakan bahwa Visa masih memiliki 14 triliun dolar ya dalam bentuk uang tunai di luar sana yang dibelanjakan oleh konsumen yang dapat didigitalkan. Dan waktu mereka terus mengeksplorasi di mana pembayaran kripto dapat dimanfaatkan dengan baik, guys. Ini menarik banget ya. Dan apakah ini merupakan tanda-tanda ya Visa ini akan berkolaborasi ataupun mengadopsi kripto ya sebagai salah satu pilihan atau opsi dalam pembayaran. Ini akan menarik banget guys ke depannya kalau memang terrealisasi, dan kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya. Kita langsung informasi berikutnya, kita lansir dari CoinDesk, di mana di sini diinformasikan bahwa token Matic guys sebagai alat penskalaan Ethereum dari Polygon ya, ini melonjak di tengah lonjakan transaksi. Jadi kalau kalian lihat pergerakan harga Polygon Matic seperti yang terlihat ya dalam chart ini, kenaikannya cukup signifikan banget guys, dan ini bagus banget tentunya. Dan kalau kita lihat pergerakan dalam time frame weekly-nya, ini menunjukkan tren yang sudah bullish ya, dan bisa terlihat di sini dalam waktu sekitar 4 minggu ke belakang ini kenaikannya cukup signifikan banget guys. Jadi token Matic ini naik 48% tahun ini guys. Blockchain ini memiliki pengguna aktif harian terbanyak kedua ya menurut sebuah kelompok riset, dan alat penskalaan dari Ethereum ini ya, yaitu token Matic milik Polygon ini telah melonjak 12% selama 24 jam terakhir, melanjutkan momentum yang kuat tahun ini. Matic baru-baru ini diperdagangkan pada harga 1,11 dolar ya. Ini naik 48% sejak 31 Desember di tengah lonjakan transaksi harian yang telah menjadikan blockchain terbesar kedua untuk pengguna aktif hariannya atau DAU menurut data dari token terminal. Rally ini terjadi di tengah kenaikan pasar kripto pada bulan Januari yang membuat token Aptos ya, yaitu APT, meroket lebih dari 400%. Kemudian FTM dari Phantom melonjak sekitar 145% dan Bitcoin naik hampir 40% guys. Platform dari Polygon berada di urutan kedua ya di belakang rantai BNB atau blockchain BNB dari Binance ini ya, yang mencatat 344.000 DAU di depan Solana dan Ethereum guys. Ini keren banget ya, seperti yang terlihat dari bagian ini. Kemitraan dan peluncuran yang diumumkan Polygon selama sebulan terakhir yang telah meningkatkan DAU mungkin juga berada di balik kenaikan harga ini, bersama dengan antisipasi peluncuran mainnet Polygon untuk Zero Knowledge EVM-nya. Dan peluncuran mainnet ini dijadwalkan pada awal 2023 ya. Dan testnet publik untuk ZK EVM-nya ini telah diluncurkan pada bulan Oktober guys. Ini menarik ya. Kami mulai melihat pengguna dan minat kembali ke jaringan semacam ini ya, dan melihat aktivitas lagi, kata Charles Story, kepala pertumbuhan platform indeks crypto future dan kepada CoinDesk. Ada juga banyak proyek yang dibangun di atas Polygon yang belum merilis token mereka, yang akan segera keluar dan menambah tingkat aktivitas yang sudah meningkat, tambah Story. Polygon saat ini memiliki sekitar 1,1 miliar dolar ya untuk TVL-nya atau total value lock ya, menurut data dari DeFi lama. Kami melihat peningkatan TVL secara massal untuk proyek-proyek yang lebih beresiko ya dan aplikasi tahap awal, kata Story. Dalam pasar bearish, investor lebih konservatif dan tidak ingin mengambil resiko besar. Tetapi sekarang harga telah naik sedikit dan mereka lebih terbuka terhadap ekosistem yang lebih baru dan beresiko seperti Polygon ini guys. Kita akan melihat lebih banyak lagi hal tersebut muncul seiring dengan pasar yang terus membaik. Ungkap dari Story ini guys. Ini menarik banget ya. Jadi perkembangan dari blockchain Polygon ini memang sangat pesat banget guys. Terlihat dari perkembangan yang ada, dan tentu saja itu membuat harga dari token Polygon yaitu Matic ini terus nanjak naik guys. Kemudian pertanyaannya, apakah kita sudah bisa masuk di sini? Kalau menurut saya pribadi sih bisa-bisa aja. Tapi kalau kalian ingin lebih konservatif, tunggu di saat harga token Matic ini turun dulu atau koreksi ya. Jadi nanti kalian bisa memperkecil resiko untuk floating minusnya. Oke? Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari watcher.guru ya. Dan di sini diinformasikan bahwa, dan ini bisa dibilang sebagai update terbaru dari perkembangan kasus SBF ya dari FTX kemarin, dimana untuk FTX ini telah berutang guys kepada Apple, Binance, Netflix, dan banyak lagi menurut pengajuan baru ini guys. Jadi pengajuan pengadilan baru telah menunjukkan bahwa pertukaran kripto yang bangkrut yaitu FTX ini berutang kepada Apple, Binance, Coinbase, Netflix, dan banyak lagi.
Nama-nama tersebut terungkap dalam daftar kreditur FTX yang dipublikasikan hari ini. Dokumen setebal 116 halaman ini menampilkan sejumlah perusahaan terkenal dan menunjukkan jangkauan FTX yang sangat luas, guys. Institusi, perusahaan media, dan sesama platform pertukaran mata uang kripto menghiasi daftar yang menampung 9,7 juta nama pelanggan yang telah disunting menurut CoinDesk. Daftar kreditur FTX menjadi publik. Rutenya FTX tidak diragukan lagi ya, merupakan salah satu skandal terbesar, guys, dalam sejarah sektor kripto yang masih relatif muda ini. Sebuah platform yang dulunya dipuji karena reputasinya yang baik, kini telah jatuh ke dalam kebangkrutan. Kemudian melihat banyak pendiri dan petingginya ditangkap karena penipuan ini, guys. Dan sekarang saat perusahaan berada di tengah-tengah proses kebangkrutannya, daftar kreditur yang baru-baru ini dipublikasikan menunjukkan FTX berhutang kepada Apple, Binance, Netflix, dan banyak lagi, guys. Dokumen tersebut terdiri dari 116 halaman dan menampilkan universitas, maskapai penerbangan, dan bahkan badan amal. Pengajuan tersebut dilakukan oleh tim hukum FTX dan merupakan hasil dari proses pengadilan kebangkrutan yang sedang berlangsung di Pengadilan Amerika Serikat Delaware. Hakim yang menangani kasus ini yaitu John Dorsey sebelumnya mengizinkan nama-nama kreditur untuk tetap disegel ya pada sidang bulan Januari kemarin, tapi sebaliknya ia meminta daftar investor institusional untuk diisi oleh platform. Permintaan itu telah menghasilkan daftar perusahaan yang sekarang melihat nama mereka di daftar kreditur FTX yang tampaknya tidak ada habisnya, guys. Ada banyak sekali perusahaan media seperti Wall Street Journal, Fortune, Fox, dan juga Netflix ya yang disebutkan di atas, ditemani oleh sejumlah entitas kripto seperti Binance dan Coinbase, dan bahkan Universitas Stanford dan serikat kreditnya. Daftar kredit tidak secara khusus yang menyatakan jumlah uang yang harus dibayarkan ya untuk setiap entry, namun FTX sebelumnya mengakui berhutang hampir 3,1 miliar dolar, guys, kepada 50 kreditur teratasnya menurut CoinDesk. Selain itu, laporan tersebut mencatat dua klaim terbesar adalah sebesar 226 juta dolar dan 203 juta dolar, guys. Jadi ini menarik banget, guys, akhirnya terungkap pula ya kreditur-kreditur yang sangat potensial yang akhirnya terungkap seperti yang sudah disebutkan yang tadi, guys. Dan tentu saja kita harapkan ya kasus dari FTX ini tidak berimbas kepada platform-platform yang tadi ya, seperti Apple, Binance, Netflix, dan lain-lain. Jadi kita doakan bareng-bareng semoga kasus ini cepat selesai dan segera menemui jalan keluarnya, guys. Dan tentu saja penyelesaian dari masalah ini bisa memberikan harapan baru ya terhadap para kreditur-kreditur khususnya oleh FTX ini. Oke, selain itu, guys, ada info terbaru juga ya, dan kita lansir juga dari Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa kakak kandung dari SBF atau Sam Bankman-Fried ini mendirikan organisasi untuk melobi anggota Kongres. Nah, ini menarik juga ya. Jadi setiap hari penemuan baru yang berkaitan dengan Sam Bankman-Fried atau SBF dan FTX ini terus bermunculan, guys. Dan beberapa hari yang lalu ya, sebuah pengajuan baru mengungkapkan bahwa bursa yang bangkrut tersebut berhutang kepada perusahaan-perusahaan seperti Apple, Binance, dan Netflix. Dan sebelumnya, BlockFi secara tidak sengaja mengungkapkan exposure sebanyak 1,2 miliar dolar ke FTX. Dan sekarang, guys, orang tua dan saudara laki-laki dari Bankman-Fried ini ya, dan dilaporkan berada di bawah radar. Dalam pengajuan pengadilan baru-baru ini, pengacara meminta kerabat Bankman-Fried untuk menjawab pertanyaan dan memberikan dokumen keuangan tentang kekayaan pribadi mereka. Selain itu, para pengacara juga meminta dokumentasi lain yang dapat mengungkapkan segala jenis transfer uang dari FTX. Pengajuan tersebut juga mengungkapkan ya bahwa saudara laki-laki Sam Bankman-Fried yaitu Gabriel Bankman-Fried mendirikan sebuah organisasi yang melobi anggota Kongres Amerika Serikat. Organisasi ini dilaporkan berbasis di sebuah properti yang terletak di dekat Gunung Kongres Amerika Serikat. Organisasi ini dilaporkan berbasis di sebuah properti yang terletak di dekat gedung Kongres Amerika Serikat. Pengacara FTX berusaha untuk menanyai keluarga SBF. Sudah menjadi fakta umum ya bahwa FTX terlibat dalam melobi para pejabat terpilih dan memberikan sumbangan kampanye. Faktanya, SBF adalah seorang donatur yang murah hati, terutama untuk Partai Demokrat. Seperti yang dilaporkan baru-baru ini ya, ia memberikan dana lebih dari 40 juta dolar pada tahun 2022. Ia juga menyumbang 300 ribu dolar kepada anggota Komite Jasa Keuangan DPR dari Partai Demokrat, yaitu Robert Francis Beto O'Rourke, seorang politisi Amerika
yang menerima $1 juta guys dalam bentuk kontribusi untuk kampanye dari SBF ini. FTX saat ini sedang melacak aset tersembunyi yang berpotensi digunakan ya untuk membayar kreditor yang berhutang miliaran guys. Jadi sebagai langkah awal, para pengacara telah meminta izin untuk menanyai keluarga Bankman-Fried dan sejumlah mantan eksekutif puncak perusahaan. Joseph Bankman dan Barbara Fried diduga terlibat dalam perusahaan putra mereka ini guys, dan Joseph Bankman menawarkan nasihat pajak kepada para karyawan bursa. Bahkan pengajuan tersebut juga mengungkapkan bahwa ia membantu dalam proses perekrutan tim hukum. Selain itu, Fried juga mendirikan komite aksi politik yang mendapatkan uang dari FTX dan para eksekutif puncaknya. Jadi menarik ya mengikuti perkembangan dari FTX ini guys, dan akhirnya pun kasus ini melibatkan ya keluarga dari SBF itu sendiri yang diduga ada andil besar juga di dalam kasus FTX ini guys. Dan apakah ini akan terbukti kalau mereka bekerja sama? Kita nantikan aja bagaimana episode berikutnya guys. Dan kalian bisa tulis ya di kolom komentar guys tentang kasus FTX ini. Apakah kalian merasa yakin ya kasus ini akan terselesaikan, atau bahkan mungkin tidak akan terselesaikan, atau mungkin akan terselesaikan dalam waktu yang mungkin sangat lama? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya guys, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.